Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengapresiasi dalam puisi yang dibawakan Ibu tadi. Tadi saya mendengar itu awalnya ini untuk semua orang. Untuk semua orang. Mengapa saya mengatakan untuk semua orang? Ini seakan-akan dia ini refleksi diri. Merenung, bertafakur. Bertafakur, mengingat-ingat kesalahannya. Di tengah jalan, tiba-tiba ibu ini bicara tentang perempuan. Artinya ini sudah dilakukan. Berarti puisi ini kalau saya tangkap ya, artinya ini berkelanjutan. Dari proses awalnya dia itu menyendiri, bertafakur, mencari solusi solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada siapa, dan berbicara kepada seseorang. Ketika berbicara kepada seseorang, dia menemukan solusinya. Tapi di sini saya tidak menemukan sebuah jawaban dari si perempuan tersebut. Apakah ia bisa menerima atau tidak? Karena memang ini seakan-akan ya, kalau kita menjadi seorang manusia, tentu bisa menerima dengan keadaannya yang seperti itu. Harus menggugurkan, tapi harus juga merelakan orang yang disayangi. Itu tidak semudah yang dikatakan. Ada orang yang ketika ditinggal, itu sangat berat hati banget. Tapi ada orang yang sangat begitu ikhlas ketika meninggalkan seseorang. Ketika kita ikhlas, apakah kita benar-benar mencintai? Ataukah kita berat hati, apakah kita sungguh mencintai? Seakan-akan cinta ini tidak bisa diukur. Sama cinta kita seperti Tuhan. Seperti itu yang bisa saya tangkap. Artinya ini berawal dari refleksi orang yang melakukan kesalahan diri terus bertafakur dan ingin mencari solusi. Seperti itu yang saya tangkap ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bu ya apa yang disampaikan Mas Fikri ini tentang apa yang beliau sampaikan, bahwa ini adalah tafakur, kemudian mencari kebenaran itu, dan tentu saja ujungnya adalah keikhlasan. Ya, sesungguhnya selagi kita melihat apa saja, apalagi karya-karya tulis ya, melihat wujud seseorang saja, melihat wujud seseorang saja, Pak Afkar saja, 10 orang yang menilai Pak Afkar tidak akan sama. Ibaratkan ini seorang perempuan cantik, jelita. Kita bertiga tidak mungkin akan sama kok. Pak Afkar mengatakan cantik sekali. Pak Tato mengatakan sedang saja. Saya bilang jelek sekali. Ini jangan kita terburu-buru lalu mengatakan ini mana yang benar. Tidak, kita dalam berdiskusi itu kita tidak mencari mana yang benar, tapi kita menggali kebenaran sesuai dengan potensi kita sendiri untuk menangkap kebenaran itu sendiri. Kebenaran mutlak tidak pernah terjadi, hanya Allah yang tahu. Tetapi yang jelas adalah kita memahaminya adalah seperti ini. Saya tidak menuduh Anda benar atau salah, tapi saya mengadakan penelitian. Kenapa Anda mengatakan cantik sekali? Karena terbukti Anda itu baru pulang dari Kongo, Afrika. Oke? Dan ini Pak Tato karena dosen. Jadi dia banyak bergaul dengan mahasiswa-mahasiswi, dengan masyarakatnya. Pergaulannya luas. Ya melihat perempuan seperti itu ya sedang lah. Di IAIN juga banyak secantik itu mah. Nah, saya ini baru pulang dari Perancis. Saya lama di Perancis. Ya menurut segitu mah ya jelek banget. Nah itu semacam itu. Apalagi ini manusia. Al-Quran sendiri penafsirannya berbeda-beda, saling bertentangan dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya. Tetapi yang penting adalah bahwa nilai-nilai kemanusiaan apa yang saya sampaikan. Pertama, bahwa ini renungan ini adalah sebetulnya adalah
satu kesimpulan dari dialog yang terjadi antara perempuan dan laki-laki itu. Itu persoalannya. Jadi kalau seandainya diuraikan semuanya, ini menjadi novel jadinya. Kalau dialog itu diteruskan, kalimat yang pertama ini, kita baca dengan bersama sendiri. Ini sudah, oke, kita baca dulu. Salahmu sendiri, wahai kekasihku, mengapa engkau serahkan segala hati dan perasaanmu pada orang yang tidak punya perasaan sama sekali. Ini adalah dialog dari laki perempuan, dimanapun itu menyesali, mencintai laki, ternyata habis manis apa? Dibuang. Terjadi dialog, ini satu alinea. Kan semacam itu. Kemudian juga di sini alinea kedua juga dialog antara laki dan perempuan itu. Mungkin saja sebagian dari mereka ada yang merasa canggung dan mendapat kesulitan karena sifatmu yang rasional, anggun dan pandai menjaga diri. Karena mereka mencari kesalahan dan kelengahan dirimu. Bahkan sampai kelelahan seperti mencari jarum dalam hutan. Jadi artinya ini si perempuan kan sudah madu udah kena. Sepanjang dibuang kan orang mau mengusirkan harus ada alasan. Memberhentikan hubungan itu ada alasan. Cari kesalahannya nggak ketemu. Dibuka dialog lagi, ya bisa menjadi 10 halaman nantinya. Akhirnya menjadi satu buku novel yang tebal nantinya. Gitu. Jadi pokok masalahnya dari dialog, ya itu kan sepanjang ada masalah. Saya tidak saya kan dalam berdialog kan tidak pernah menyalahkan siapapun. Ya, karena masalahnya dialog itu artinya menggali kebenaran. Ya kan begitu di pengunjungnya, tidak mesti harus sepakat kan, itu namanya dialog itu. Jadi begini yang saya sampaikan visi pentingnya, ketika Anda mengatakan sulit, jarang terjadi orang yang dikorbankan sampai hamil lalu memaafkan. Memang tidak mudah memaafkan orang itu. Setiap hari orang minta petunjuk sama saya, Buya bagaimana menghilangkan dendam dan kebencian dari hatiku ini. Ini perlu bimbingan, ya belajar menghilangkan dendam dan kebencian itu juga perlu belajar. Anda bisa berjalan nggak? Bisa. Belajar nggak? Belajar. Ada yang nuntun nggak? Ada. Pernah terjatuh nggak? Sering. Pernah kapok nggak? Kalau Anda pernah kapok, Anda tidak akan bisa berjalan. Orang belajar itu nggak boleh kapok. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Berapa kali Anda jatuh, saya bisa lihat lutut Anda berapa belangnya. Jadi kita belajar menghilangkan dendam juga sama. Membangun potensi perlu pembelajaran, makanya ada mursyid, ada murid, kan seperti itu. Karena tidak mudah melepaskan dendam itu. Nah, sesungguhnya apa? Bahkan justru malah menjadi kata kunci kebahagiaan. Anda baru akan merasakan hidup ini nyaman kalau Anda tidak menimang-nimang dendam dan kebencian kepada siapapun. Iya. Itu kan persoalannya. Iya kan? Lalu memaafkan. Apakah itu perlu? Kalau Anda tidak mampu memaafkan orang lain dan tidak pernah memaafkan orang lain yang bersalah harus dituntut, Anda tidak malu selama ini di dunia. Segudang dosa-dosamu yang Allah ampuni setiap saat. Sehingga Anda sampai sekarang masih bisa hidup tegak di sini. Orang yang tidak pernah memaafkan orang lain, saya pastikan tidak akan mengerti maknanya Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun itu. Makasih. Luar biasa sekali.